Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hera Anwar, SKM Menkes, dosen program studi Diploma 3 Sanitasi, jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang. Spesialisasi saya adalah dalam bidang sanitasi lingkungan atau kesehatan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan teknik pembelajaran dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah pengelolaan sampah. Mata kuliah pengelolaan sampah ini terdiri dari 3 SKS, 1 teori, dan 2 praktek. Adapun kode mata kuliah ini yaitu KL 1404. Mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa di semester 4 dan saya sebagai dosen pengampu mata kuliah dan penanggung jawab mata kuliah dan bersama dengan dosen lainnya. Berikut ini adalah deskripsi mata kuliah pengelolaan sampah. Mata kuliah sampah ini menguraikan tentang jenis dan sumber sampah, prinsip pengelolaan sampah, permasalahan sampah di Indonesia, bagaimana pengukuran timbulan sampah, kemudian teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah berbasis 3R, bank sampah dan kegiatan daur ulang sampah di Indonesia, pengelolaan sampah organik, konsep minimasi sampah dan pengolahan plastik, pengangkutan sampah, alat angkut sampah, penanganan sampah, kota dan tempat pembuangan air. Pencapaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah pengelolaan sampah adalah yaitu CPL 6, mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian CPL 11, mahasiswa mampu menguasai teori dan praktek tentang teknik sampling, penggunaan alat sampling, pengiriman sampel dan pemeriksaan fisik, kimia dan mikrobiologi sampah, toksikan dan biomonitoring serta intervensi secara teknis, administrasi dan sosial di bidang kesehatan lingkungan pada permukiman, tempat-tempat umum, tempat wisata, rumah sakit, sarana transportasi, gudang, dan matra. Kemudian CPL 16 yaitu mahasiswa mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur di bidang sanitasi lingkungan. Selanjutnya CPL 23, mahasiswa mampu melakukan pengambilan dan pengiriman sampel serta melakukan pemeriksaan kualitas lingkungan secara akurat dengan pilihan metode yang sesuai dari beragam pilihan sesuai dengan teknik sampling menurut standar nasional Indonesia pada sumbernya serta intervensi secara teknis di bidang sanitasi lingkungan pada daerah permukiman, tempat kerja, tempat-tempat umum, rumah sakit, transportasi, gudang, dan matra serta lingkungan daerah perairan. Adapun bahan kajian pada mata kuliah pengelolaan sampah antara lain 1. Pengertian dan jenis-jenis sampah. 2. Prinsip pengelolaan sampah. 3. Permasalahan sampah di daerah perairan dan Indonesia. 4. Sumber dan karakteristik sampah. Kemudian 5. Bahan kajiannya itu peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Kemudian yang ke-6 yaitu pengolahan sampah plastik. Kemudian bahan kajian ke-7 pengolahan sampah organik. Kemudian yang ke-8 adalah teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah berbasis 3R. Yang berikut ini adalah integrasi daripada hasil penelitian dosen saya beserta tim dengan judul pembuatan etanol dari sampah organik dengan menggunakan aktivator ragi roti dan ragi tape. Kemudian bagian yang 9 yaitu jenis penyakit yang ditularkan melalui sampah, penanganan sampah kota dan TPA, kemudian pengukuran jumlah timbulan dan kepadatan sampah. Kemudian bagian yang ke-12 yaitu wadah pengumpulan dan pemindahan sampah. Kemudian yang 13 yaitu konsep minimasi sampah. Selanjutnya bahan kajian yang ke-14 yaitu bank sampah dan kegiatan daur ulang sampah. Adapun rujukan pembelajaran saya menggunakan buku yang pertama yaitu Kesehatan Lingkungan, Teori dan Praktek, buku yang berasal dari Asosiasi Pendidikan Tinggi Sanitasi Lingkungan dengan penerbit EGC. Kemudian 2, pengolahan sampah terpadu yang penerbit Kanisius dan karangan dari Kuncoro Sejati. Kemudian yang ketiga yaitu penanganan pengolahan sampah penerbit Penebar Swadaya. Kemudian yang keempat yaitu
buku pengolahan sampah plastik, penerbit Titian Ilmu Bandung, karangan Rinrin Mikristin. Kemudian yang kelima yaitu Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik, penerbit Pustaka Baru Press karangan Alex S. Selain itu, saya juga menambahkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang saya lakukan bersama dengan tim untuk diintegrasikan pada mata kuliah yang berkaitan dengan bahan kajian pembelajaran pengolahan sampah. Pembelajaran ini dilakukan selain tatap muka secara luring, saya juga melaksanakan metode pembelajaran secara daring, yaitu melalui Zoom Meeting, kemudian fasilitas akademik manajemen sistem yang telah disediakan oleh tim IT Poltekkes Kemenkes Palembang, yang dapat diakses oleh mahasiswa dalam memberikan tugas, modul pembelajaran, video, kuis, dan ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang bisa dilakukan dengan metode CBT, yaitu Computer Based Test. Dalam proses pembelajaran, biasanya diawali dengan perkenalan, kemudian sesi tanya jawab, refleksi pertemuan sebelumnya, dan brainstorming di awal perkuliahan materi pada hari itu. Kemudian pada tahap akhir pertemuan perkuliahan, untuk memahami sejauh mana keberhasilan proses mengajar, dilakukan asesmen penilaian dengan sistem penilaian SKS teori dan praktikum, yaitu sikap 10%, tugas 10%, kemudian kuis 10%, UTS 30%, dan ujian akhir semester sebesar 40%. Berikut ini saya akan menampilkan proses pembelajaran tatap muka pada pertemuan ke-7. Dan saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semuanya Baik, luar biasa. Yes. baik. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran mahasiswa sekalian pada hari ini. Adalah mata kuliah perkuliahan mata pengolahan sampah. Perkuliahan pada pertemuan ke-6 yang lalu, kita sudah membahas terkait dengan mata kuliah pengolahan tentang materi apa? Sampah plastik. Pengolahan sampah plastik. Siapa yang bisa menjelaskan kepada saya, kemarin kita sudah, apa dampak daripada membakar sampah plastik? Silakan. Iya, Bu. Izin menjawab, Pak. Dampak dari pembakaran sampah plastik itu yang pertama dapat merusak lingkungan dan juga membahayakan kesehatan. Yang dimana asap yang ditimbulkan dari pembakaran sampah itu mengandung zat beracun yang dapat mencemari udara, tanah, dan juga air. Yang mana jika dihirup terus-menerus akan menyebabkan manusia sesak nafas, melemahkan daya tahan tubuh, dan juga menyebabkan kanker. Ya, bagaimana benar? Jadi memang itulah dampak daripada pembakaran sampah plastik. Yang tanpa kita sadari ya memang sering sekali ya kita membakar sampah plastik di sekitar lingkungan kita. Masyarakat kita sudah banyak terbiasa. Dan saya juga sudah jelaskan sebelumnya bahwa masyarakat kita termasuk banyak membakar sampah karena mereka belum tahu dampaknya apa. Yang sudah seperti dijelaskan oleh Bunga tadi. Satu lagi, kita merefleksikan pertemuan yang ke-6 yang sudah lalu. Kira-kira penyakit apa saja yang ditularkan akibat dari sampah plastik ini? Siapa yang bisa Jawab, Pak. Untuk penyakitnya, yang pertama itu sesak napas, asma, dan juga ispa. Iya, benar? Begitu banyak dampak dari pembakaran sampah ini terhadap gangguan kesehatan kepada manusia khususnya ya. Jadi tanpa kita sadari ternyata dengan membakar sampah itu sudah mengakibatkan kaitannya dengan gangguan kesehatan. Baik, pada hari ini saya memasuki pertemuan yang ke-7. Nah, pertemuan ke-7 pada hari ini Bapak akan membahas materi kita yaitu tentang pengolahan sampah organik. Baik, sebelum saya masuk ke materi pengolahan sampah organik, siapa yang bisa jelaskan kepada saya apa itu sampah organik? Ya, silakan. Sampah organik adalah sampah yang tidak terurai dari sisa kegiatan manusia, tumbuhan maupun hewan. Betul? Secara teori, sampah organik itu dimulai sampai berapa persen? Kamu yang tahu?
Oke, belum ya, nanti kita akan bahas selanjutnya. Baik, saya akan satu lagi saya akan bertanya terkait dengan materi sampah organik ini. Saya ingin membuka wawasan kalian sejauh mana kalian memahami tentang sampah organik. Kalau belum paham ya wajar, karena kita baru akan memasuki materi. Baik, pengolahan sampah organik untuk menjadi kompos atau pupuk cair organik kira-kira dengan metode apa saja yang bisa dilakukan? Silakan bisa. Izin Pak, Ya silakan. ada 3 Pak, komposter, tosida, dan ember tumpuk. Benar? Ya, saya harap kalian sudah cukup mulai memahami walaupun dari awal terkait dengan pengolahan sampah organik. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah kalian berikan dan kalian sudah cukup paham walaupun masih tahap pembelajaran awal. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke materi tentang pengolahan sampah organik. Nah, sebelum kita bicara tentang pengolahan sampah, yang perlu kita pahami apa sih pengolahan sampah itu? Ya, jadi pengolahan sampah itu adalah semua kegiatan terkait dengan pengendalian timbulnya sampah. Jadi pengendalian dari timbulnya sampah. Maka pengolahan itu yang paling utama dalam pengolahan sampah itu adalah mengurangi timbulnya sampah. Itu yang paling utama. Kemudian pengendalian timbul sampah, pengumpulan, bagaimana mengumpulkan sampah. Kemudian transportasi, bagaimana pengangkutan sampah, pengolahan dan pemrosesan akhir dengan mempertimbangkan faktor kesehatan. Jadi dalam pengolahan sampah ini kita mempertimbangkan faktor kesehatan. Apakah ketika sampah dibakar dikelola itu baik tidak? Tidak baik. Mengapa? Karena bisa mengganggukan kesehatan. Maka tidak baik ketika membakar sampah. Itu perlu dipertimbangkan. Kemudian yang kedua yaitu faktor ekonomi. Nah, tadi yang disampaikan oleh Jutawab, bahwa satu-satu metode pengolahan sampah itu adalah dengan metode apa tadi? Komposter. Berarti Jutawab jadi apa tadi? Sampah organik bisa dikelola menjadi kompos. Berarti bisa mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Nah, nilai ekonomi yang tinggi inilah salah satu dari tujuan pengolahan sampah. Kemudian teknologi. Bagaimana teknologinya? Pengolahan sampah tidak harus, organik ini tidak harus dengan teknologi yang canggih, ya. Tetapi bisa juga kita dengan teknologi tepat Misalnya apa tadi yang disebutkan oleh Ahmad Jutawab tadi? Metode ember tumpuk, ya. Nah, ember tumpuk nanti kita akan praktek terkait dengan metode ember tumpuk nih. Bagaimana metode ember tumpuk itu dengan 2 ember, ya, di atas masuk sampah organik, kemudian nanti akan menghasilkan pupuk organik cair dan juga akan menghasilkan kompos. Kemudian konservasi, estetika, jelas estetika. Karena ketika sampah itu dibuang sembarangan akan merusak keindahan, gitu ya. Kemudian faktor-faktor lingkungan lainnya yang erat kaitannya dengan respon masyarakat. Jadi dalam pengolahan sampah itu sangat komplit. Ya, faktor yang perlu diperhatikan. Nah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pengolahan sampah didefinisikan sebagai kaitan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan penanganan dan pengurangan sampah yang merupakan bagian dari pengolahan sampah itu adalah salah satu kegiatan pengurangan yaitu pembatasan timbulan sampah. Kemudian pendaur ulangan sampah. Daur ulang sampah itu dengan metode apa misalnya? Siapa yang bisa menjelaskan kepada saya? Coba Zela, apa itu 3R Zela? Ada reduce, atau recycle. Betul? Reduce, dengan recycle. Ya. Baik, berarti ada 3 metode karena memang itu adalah inti daripada pengolahan sampah. Kemudian pemanfaatan kembali sampah. Nah, kegiatan penanganan meliputi pemilahan. Hendaknya pemilahan ini dimulai dari skala rumah tangga. Pemilahan ya. Jadi kalau kita sudah di rumah memilah, ini sampah organik, sampah anorganik, mungkin sampah B3 minimal, itu sudah cukup baik untuk pengolahan sampah di skala rumah tangga pemilahan. Kemudian bagaimana mengumpulkan sampah sebelum diangkut ya, mungkin dengan bentor, mungkin dengan mobil truk, kadang-kadang dari Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Mengapa sampah organik itu perlu dikelola? Seperti kita ketahui bahwa timbulan sampah organik itu bisa mencapai 60 sampai dengan 80%.
Nah, ini kita ketahui bahwa sampah organik ini banyak sekali timbulannya. Siapa yang tahu timbulan sampah di Kota Palembang? Ada berapa timbulan sampah di Kota Palembang? Siapa yang bisa? Berapa timbulan sampah di Kota Palembang? Siapa? 1.500 ton per hari. Bayangkan kalian, 1.500 ton sehari. Bagaimana dengan sebulan? Berapa ton sebulan? Dikali 30. Berarti 45.000 ton. Bayangkan, itu timbulan sampah. Nah, sekitar 60% aja kita ambil sampah organik. Berapa kalau kita ambil seharinya 1.500 ton? Kalau 60% dari 1.500 ton, berapa nih timbulan sampah organik sehari di Kota Palembang? Nah, makanya pengolahan sampah organik ini akan selesai permasalahannya jika melibatkan peran serta masyarakat. Karena umumnya sampah organik itu adalah timbulannya berasal dari mana? Rumah tangga. Dengan peran serta masyarakat bisa untuk mengurangi timbulan sampah. Karena memang inti daripada pengolahan sampah tadi adalah apa? Mengurangi timbulan sampah. Ya. Baik. Nah, ini paradigma pengolahan sampah yang lama. Jadi kalau pengolahan sampah yang lama, paradigmanya adalah sampah itu begitu dibuang. Kalau kita lihat gambar di sini adalah nih sumber sampahnya, pewadahan, pengumpulan, langsung diangkut, langsung dibuang ke TPA, tempat pembuangan air. Kalau paradigma baru pengolahan sampah yaitu sumber sampah, wadah pemilahan, kemudian pengumpulan, pengolahan skala UDPK, kemudian pengangkutan. Di sini yang membedakannya adalah pengolahan ada daur ulangnya. Daur ulang ya. Kemudian ada pembuatan misalnya kompos. Kemudian mungkin pembakaran, bukan pembakaran dengan tempat yang sembarangan di luar halaman tidak, tapi mungkin ada pembakaran sampah bisa menggunakan insenerator bisa. Biasanya itu kalau insenerator itu sampah-sampah B3, sampah-sampah inspeksius yang di timbulan sampah yang berasal dari rumah sakit ya. Kemudian pemadatan itu salah satu biasanya dilakukan di TPA. Pemadatan sampah itu salah satu untuk mengurangi volume sampah. Ya, adalah. Nah, ini metode yang lama, baru ada pembuangan akhirnya. Nah, jadi inilah metode pengolahan sampah yang sekarang lebih mengutamakan ke upaya 3R. Ya, mengurangi timbulan sampah, mendaur ulang sampah, menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai. Nah, jenis sampah. Tadi sudah ada kita bahwa jenis sampah ini, ada sampah organik atau kering yang tidak dapat mengalami pembusukan seperti logam, besi, karet, ya, kemudian kaleng plastik dan botol. Kemudian sampah organik, sampah basah. Ini sampah basah itu sampah yang mudah terurai atau mudah busuk. Pembusukan yang alami seperti dari sisa makanan, sayuran, sampah dapur dan lain sebagainya. Dan sampah organik ini yang paling banyak adalah berasal dari rumah tangga ya. Kemudian ini bahaya sampah tadi ya. Bila dibakar, sampah itu bisa menimbulkan salah satunya ispa. Kemudian ditimbun mencemari air dan tanah. Kemudian dibuang sembarangan, maka dapat menyumbat sungai, akhirnya banjir, mencemari sumber air ya dan lain sebagainya, sehingga memang akan menyebabkan penyakit. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana pemilahan dengan sistem tong ya. Tong pemilah sampah ada 2 atau 3 tong digunakan untuk memilah sesuai dengan jenisnya. Jadi sebaiknya memang di rumah itu sudah ada dipisah sebaiknya. Ya. Kemudian tujuannya adalah untuk mempermudah pengelolaan sampah. Nah, ini adalah jenis tong komposter dalam pengelolaan sampah. Ya, jadi tong komposter ini satu bisa menghasilkan kompos. Apa fungsi kompos? Siapa yang bisa? Ya. Sebagai pupuk untuk tanaman. Benar? Iya, kita lihat terus. Ya. Kemudian dengan tong komposter ini bisa menghasilkan lindi. Lindi itu adalah yang disebut dengan POC, pupuk organik cair. Kemudian bisa menghasilkan biogas. Ya, selain memang dari sampah organik, banyak juga sekarang ini metode dari kotoran sapi. Ya, yang menggunakan
biogas yang dijadikan biogas. Banyak sekali sudah dari skala-skala rumah tangga yang dibuat, bahkan dari septic tank, dari kotoran manusia bisa dibuat menjadi biogas. Kemudian, nah ini pengomposan dengan gerabah. Jadi gerabah ini seolah-olah gerabah ini berada di depan rumah seperti tong biasa, tapi fungsinya adalah untuk mengolah sampah organik. Ya, jadi seperti sejenis tong, tapi dia bisa berfungsi untuk mengolah sampah organik. Dan ini sangat baik, ya, apabila diadakan di depan rumah. Kesannya hanya tong saja, tempat yang indah di depan rumah ada tong, tapi ternyata bisa dijadikan tempat komposter pengolahan sampah organik. Ini contoh apa itu pupuk kompos. Pupuk kompos yaitu salah satu jenis pupuk yang dibuat oleh manusia dari pembusukan bahan atau sampah organik, baik yang berasal dari tumbuhan maupun dari kotoran hewan. Proses pengomposan bisa berlangsung secara aerob dan anaerob. Nah, ini manfaat pupuk kompos, ya. Manfaat pupuk kompos, kalau saya sudah menerapkan di rumah, ya, bagaimana pupuk kompos ini dihasilkan dari metode ember tumpuk. Ya, metode bertumpuk seperti kita ketahui, nanti kita akan praktekkan metode bertumpuk yang dari 2 ember, nanti akan dapat mendapatkan pupuk kompos di atasnya. Itu kan kalau bertumpuk itu kita makot ya, diarahkan untuk mengelola sampah. Kemudian di bawahnya bisa mendapatkan POC. Nah, ini bisa nanti diaplikasikan untuk tanaman sebagai pupuk. Pupuk kompos itu yang padat, ya, pupuk yang padat. Memperbaiki kondisi fisik tanah sehingga tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Jadi memang baik sekali tanaman ketika dikasih pupuk kompos akan subur. Ketika dia tanam cabai, cabainya buahnya akan segar-segar, akan bagus sekali ya. Itu dampak dari penggunaan pupuk kompos. Karena dia akan memperbaiki daripada struktur tanah, ada nitrogen, ada fosfor, ada kalium NPK, ya, kandungan bahan kimia yang ada di dalam pupuk tersebut. Nah, ini pengkomposan dengan tong komposter. Ini bagaimana kita lihat pada gambar ini ya, ibu-ibu rumah tangga sedang membuat kompos dengan metode tong komposter. Jadi kalau metode tong komposter itu sampah itu sebelum dimasukkan ke dalam tong komposter, sampah itu dicacah-cacah dulu. Apalagi sampah yang keras, sampah yang besar dicacah-cacah dulu. Tujuannya adalah agar lebih mudah terurai sampah ini di dalam tong komposter. Kemudian ini alur pengkomposan dengan sistem tong komposter ya. Siapkan sampah organik seperti sisa makanan, sisa sayuran, kulit buah, sisa sayuran, sisa ikan yang telah dipilah. Nah ya, agar proses fermentasi sempurna sampah yang berukuran besar seperti batang tanaman, kulit buah keras sebaiknya dirajang terlebih dahulu ya. Aduk campurkan semua sebelum dimasukkan ke dalam tong. Nah, jadi kalau kita lihat, ini adalah gambar daripada, nah, ini susunan isi tong komposter. Jadi kita bisa membuat di rumah menggunakan metode untuk pengolahan sampah organik ini dengan metode tong komposter buat yang 100 liter. Ah, ini adalah bentuk daripada tong komposter dari kalau kita lihat dari bagian dalam. Jadi nanti di bagian atas susunannya ya. Oke, nanti seperti ini. Ya, saya akan jelaskan dulu bagaimana untuk membuat metode tong komposter ini dari sampah organik untuk membuat pupuk kompos dan pupuk organik cair. Nah, setelah sampah tadi ya dirajang, sampah yang keras sebaiknya dikeluarkan saja. Sampah organik mungkin bekas kayu ya, nggak usah dimasukkan sebaiknya. Bekas kayu, tapi usahakan kalau bisa, karena ini kita harapkan adalah sampah skala rumah tangga harapannya. Ya, paling baik ya. Kemudian sampah tadi setelah dicacah-cacah diratakan, ya, diaduk ratakan, kemudian baru nanti dimasukkan ke dalam tong komposter. Nah, untuk mempercepat proses daripada pembuatan kompos, kita bisa menambahkan yang namanya EM4. Apa itu EM4? Efektif mikroorganisme 4, ya. Jadi EM4 ini fungsinya adalah untuk mempercepat proses pengkomposan. Ya, kalau kita nggak pakai EM4, dia bisa lama waktunya buat komposter. Berapa lama buat kompos? Bisa sampai 3 bulan. Tapi kalau kita pakai EM4, biasanya hanya membutuhkan waktu 1 bulan. Kemudian setelah
masukkan sampah setebal 10-15 cm, taburkan pupuk atau tanah atau serbuk gergaji untuk mencegah belatung setebal 2-3 cm. Nah, jadi di tong komposter itu masukkan sampah organik yang sudah dicacah tadi 10-15 cm, ya. Kemudian ditambah gerabah, serbuk gergaji, ya, atau tanah kering setebal 2-3 cm agar tidak ada belatung. Nah, kemudian setiap lapisan itu dipercikkan dengan disemprotkan aja pakai spray. Jadi tujuannya adalah untuk mempercepat proses pengomposan, ya. Nah, kemudian lakukan pengisian tong sebagai lapis begitu terus sampai tong penuh. Nah, kemudian setelah itu lalu tutup rapat agar proses fermentasi sempurna. Jadi setelah penuh tutup. Karena kita pakai E4, sebulan pengalaman jadi. Jadi sebulan nggak usah dibuka-buka. Jadi selama sebulan tadi kita biarkan aja, letakkan di tempat yang agak teduh. Jangan di tempat yang panas. Nah, POC itu akan terletak di bagian bawah. Ya, kalau sila di sini ya, kelihatan ya, di bawah ini ya. Ada batas ya. Nah, di sini tempat sampah organik. Nah, di sini ini adalah tempat pupuk organik cairnya. Jadi POC ini tadilah yang dikatakan dengan lindi. Nah, media tong komposter metode cara salah satu untuk pengolahan sampah organik untuk menjadi pupuk kompos dan pupuk organik cair. Sebenarnya ada yang lain, saya katakan tadi disebutkan oleh Ahmad Juntoh tadi dengan metode apa tadi? Salah satunya losida atau sisa dapur. Kemudian apa lagi misalnya metode ember tumpuk, ya. Banyak sekali yang bisa dilakukan dengan metode ember tumpuk yang menggunakan alat makor. Nanti kita akan ada praktek losida pengolahan sampah organik, kemudian dengan tong komposter dan juga dengan metode ember tumpuk, ya. Saya kira demikian untuk materi terkait pengolahan sampah organik pada hari ini. Ada tidak yang akan ditanyakan atau diberikan kalian memberikan masukan terkait dengan materi perkuliahan pada hari ini? Saya persilakan. Ya, silakan. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang E4. Iya. Kira-kira bagaimana ya Pak cara pembuatan E4? Ya, baik. Pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana cara pembuatan EM4? EM4 tadi apa? Efektif mikroorganisme. EM4 ini tujuan adalah untuk mempercepat proses pengomposan. Nah, EM4 itu bisa kita beli langsung yang sudah jadi ya, Pak. Nggak mahal, yang sebotol seliter itu paling cuma 20.000. Dan itu bisa digunakan berkali-kali banyak sekali ya, karena kita hanya memasukkan hanya dikit saja disemprotkan, dikit saja. Yang penting sampah organiknya itu ketika kita masukkan lapisan disemprotkan basahnya sudah cukup. Ada cara membuat E4 yang tradisional, misalnya dari bekatul, itu nggak bekatul? Dedak, iya, dari dedak, ya. Kemudian apa lagi? Dari dedak, kemudian dari sampah organik. Bahan-bahannya kita bisa dari sampah sayuran, kemudian buah-buahan, bekatul, ya. Bisa menggunakan gula merah di dalamnya, kemudian bisa air beras secukupnya. Ya, nah ini adalah bahan-bahan ini bisa kita akan buat menjadi EM4, tapi ada dengan caranya. Setelah digabungkan menjadi satu sampah sayuran tadi, ya, kemudian dibiarkan selama 1 minggu. Jadi sampah sayuran tadi sudah digabung menjadi satu dengan gula merah, dengan bekatul tadinya, kemudian ditambah dengan air beras, kemudian disimpan selama seminggu. Itulah menjadi namanya EM1. Kemudian EM1 dicampur dengan sampah sayuran, ya, kemudian menjadi EM2, didiamkan juga, ya. Kemudian CRM2, kemudian kita tambah gula merah, tambah bekatul dengan air dan jadikan M3, kemudian diamkan seminggu, jangan diapa-apakan lagi, itulah menjadi EM4. Nah, jadi EM4 ini bisa juga dibuat secara tradisional. Ya, bagaimana Cak? Cukup? Ya, baik. Terima kasih. Saya kira demikian ya untuk pertemuan kita pada hari ini, pertemuan ke-7, ya. Saya ucapkan terima kasih. Dan sebelum menutup kegiatan pada hari ini, mari kita sama-sama membaca lafaz hamdalah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.